mengirim link dengan link 523331514. Di sini saya akan membawakan materi tentang dasar jaringan komputer untuk kelas 10 KKJ. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat ya? Semangat. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Laili untuk berdoanya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran atau agama. Berdoa. Baik, sebelum itu ibu akan absen terlebih dahulu kalian. Laili Tanzila, hadir Bu. Putri Ami, hadir Bu. Alia Nafi, hadir Bu. Hanifah, hadir Bu. Khadijah, hadir Bu. Novi Novani, hadir Bu. Irfan Sumaha, hadir Bu. Pranjay, hadir Bu. Hadir semua ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang dasar jaringan komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu saya harap kalian mengerti tentang jaringan komputer, lalu apa saja manfaat dari jaringan komputer, serta perangkat dari jaringan komputer dan teknologinya. Nah, kalian pasti sering kan pakai internet untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencari informasi, kerjain tugas, berbagi data, saling komunikasi dengan keluarga kalian yang jauh. Tapi kalau kalian pernah nggak berpikir, kok bisa ya perangkat-perangkat ini saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi? Pernah nggak begitu? Baik, kalau gitu kita akan bahas itu semua di sini. Yang pertama itu ada pengertian dari jaringan komputer. Nah, sederhananya jaringan komputer ini adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk agar bisa saling berbagi data, berkomunikasi, berbagi file dan sumber daya. Nah, contohnya itu seperti di sekolah, tepatnya itu di ruang laboratorium, komputer guru, komputer A dan komputer B bisa saling bertukar data, berbagi file, karena keduanya itu terhubung ke satu jaringan lokal. Nah, itu dia yang disebut dengan jaringan komputer. Lalu manfaat dari jaringan komputer ini. Manfaat dari jaringan komputer ini banyak banget untuk kehidupan kita sehari-hari, di mana dengan adanya jaringan komputer kita bisa saling bertukar data, informasi dengan cepat, lalu bisa menghemat waktu dan biaya kita. Kalau nggak ada jaringan komputer, kita pasti membutuhkan waktu yang banyak kan untuk mencari informasi, berkomunikasi juga terbatas. Nah, dengan jaringan komputer ini kita dipermudah dengan menghemat waktu kita, biaya kita, dan kita bisa mengakses internet itu secara bersama-sama, nggak perlu bergantian. Jadi sekalian kita tuh semuanya bisa jadi satu tuh, langsung bisa berkomunikasi dengan baik dengan adanya jaringan komputer. Lalu jenis-jenis dari jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer ini ada tiga, jadi kelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama itu adalah lokal area network. Nah, LAN ini cakupan jangkauannya itu paling kecil karena dia hanya mencakup di satu tempat saja, mau di rumah atau di satu sekolah, hanya di situ saja. Lalu MAN, Metropolitan Area Network. Nah, jaringan ini lebih luas dibanding LAN tadi. Kalau LAN dia hanya satu rumah atau satu sekolah, kalau MAN ini sudah mencakup di satu kota. Jadi kalau kalian berada di satu kota, kalian menggunakan jaringan MAN untuk saling berkomunikasi. Lalu ada WAN, Wide Area Network. WAN ini jangkauannya sangat luas dibanding MAN dan LAN karena dia bukan lagi antar perusahaan, dia sudah antar kota ataupun antar negara. Jadi kita kalau mencari informasi ke luar negeri gitu kan, tentang negara luar, kita itu menggunakan jaringan WAN karena cakupannya udah di antar negara. Itu tadi ya jenis-jenis jaringan. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang jenis jaringan ini? Tidak ada. Baik, kita lanjut saja ya.
jaringan komputer. Yang pertama itu ada komputer atau PC. Nah, ini dia berfungsi sebagai pengguna atau servernya untuk saling bertukar data. Semua data itu diolah di server. Lalu di sini yang kedua tuh ada router. Nah, router ini dia sebagai pengatur lalu lintas data. Jadi komputer 1, komputer 2 itu alur data lalu lintasnya tuh diatur oleh router. Lalu ada switch atau hub. Nah, dia ini alat untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Jadi komputer 1 dan komputer 2 itu dihubungkan ke switch agar dia saling berhubungan. Jadi bisa bertukar data dengan baik. Lalu diatur oleh router. Lalu untuk menghubungkan komputer ke switch itu membutuhkan kabel UTP atau fiber. Karena dia itu sebagai media pengantar data. Jadi kalau ada kabel UTP maka dia bisa terhubung dari komputer 1 ke switch. Jadi gampang ya. Lalu ada access point. Nah, access point itu penghubung jaringan kabel atau WiFi. Jadi kalau nggak ada kabel UTP bisa dengan WiFi. Jadi ya perangkat-perangkat dari jaringan komputer. Kalian pasti pernah melihat kan perangkat-perangkat ini? Nah, pasti ya di rumah pasti ada WiFi juga kan. Di sekolah juga ada komputer, ada switch, ada router. Itu merupakan perangkat pendukung untuk terjadinya jaringan komputer. Lalu di sini ada topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini adalah pola atau bentuk penghubung antar komputer dalam jaringan. Jadi bentuk agar terjadinya jaringan. Di sini juga ada jenis-jenisnya, ada 5 saya buat. Sebenarnya ada 6, tapi 5 yang utama yang umum bisa digunakan itu ada 5. Yang pertama itu ada topologi bus. Nah, topologi bus ini dia semua komputer, semua perangkat itu terhubung menggunakan satu kabel utama. Dia merupakan topologi bus ini topologi yang cukup sederhana, murah, dan gampang dibuat. Tapi dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya kalau kabel utama rusak atau mengalami gangguan seperti ini, maka komputer-komputer itu tidak akan bisa saling berhubungan karena kabel utamanya rusak. Itu topologi bus. Lalu ada topologi star. Nah, topologi star ini dia lebih bagus daripada topologi bus karena dia semua perangkat itu terhubung ke switch. Jadi kalau satu komputer mengalami gangguan, komputer lain tetap bisa berjalan dengan baik. Kecuali kalau switchnya rusak, maka yang lainnya akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kan? Lalu ada topologi ring ini. Nah, topologi ring. Oke, topologi ring ini dia bentuknya melingkar ya, bisa dilihat. Dia seperti cincin ya. Nah, caranya topologi ring ini dia berbagi data dengan cara mengalir. Jadi dia mengalir dari komputer 1 ke komputer 2, komputer 2 ke komputer 3, dia mengalir terus. Kelemahannya itu kalau misalnya komputer 1 bisa lah ngirimin data, lalu komputer 2 ini bermasalah, tidak bisa dia mengirim ke komputer 3, maka aliran berbagi data itu akan terganggu. Itu dia kelemahannya. Lalu ada topologi mesh. Nah, topologi mesh ini dia paling kuat, tapi dia juga mahal karena dia semua komputer itu terhubung, saling terhubung, membutuhkan banyak kabel. Jadi kalau misalnya jalurnya rusak satu, masih ada jalur yang lain. Tapi itu mahal karena kita butuh biaya untuk kabel lagi. Lalu sini ada topologi tree. Nah, topologi tree ini dia itu gabungan dari beberapa topologi star dan bus. Jadi bentuknya bercabang. Kelemahannya juga sama seperti topologi bus. Kenapa? Kalau kabel utamanya putus atau rusak, maka semuanya akan bermasalah. Tapi kalau hanya cabangnya saja yang bermasalah, yang lain tidak akan bermasalah. Itu topologi jaringannya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian tentang dasar dari komputer ini? Sudah cukup mengerti ya. Nah, di sini ibu ada kuis nih. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Siapa yang tahu? Yang apa jawabannya? Jawabannya dia sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer agar bisa saling bertukar data. Oke, kita keep jawabannya.
Ya, jawabannya B. Tangan berfungsi. Oke, soal kedua. Jaringan yang dengan jangkauan paling kecil disebut jaringan apa? Ya, tadi LAN. Oke, yang lain? Gak ada yang tahu? Kita jawabannya selain ya. Oke, betul. Kasih aku dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas data dalam jaringan disebut. Siapa yang tahu? Ya, router. Kita lihat ya. Ya, benar. Sudah selanjutnya, topologi jaringan yang semua komponennya terhubung ke satu perangkat pusat disebut. Siapa yang tahu? Alia, ayo apa? Star. Oke, kita keep ya. Ya, betul star. Kasih apa? Pertanyaan terakhir. Salah satu kekurangan topologi push. Ayo, siapa yang tahu? Ya, Alia. Yang B, oke. Ya, benar Alia. Oke, saya kagum sama kalian, berarti kalian sudah mengerti pelajaran hari ini ya. Oke. Kesimpulannya, jaringan komputer itu sistem yang menghubungkan dua komputer agar bisa manfaatnya itu sangat banyak buat kita sehari-hari. Kita bisa berkomunikasi, berbagi data, dengan mengenal perangkat dan topologi jaringan, kita bisa memahami dasar dari cara berkomunikasi yang modern yang ada di sekitar kita saat ini. Oke, dari kesimpulan kita, kalian sudah mengerti semua itu, keren banget. Saya nggak sia-sia menjelaskan kepada kalian. Di sini juga saya ada tugas buat kalian, refleksi. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang kamu pahami dari materi jaringan komputer hari ini yang kita pelajari hari ini? Lalu yang kedua, menurut pendapat kalian, topologi jaringan mana yang paling cocok digunakan di sekolah kita? Lalu berikan alasannya. Lalu apa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kita bahas ya. Nah, kalian jawab di kertas buku kalian, buku catatan. Pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan agar saya tahu pemahaman kalian itu seperti apa tentang dasar jaringan komputer. Oke, rasa sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini. Sangat menarik, sangat puas dengan kalian yang paham dengan yang saya jelaskan tadi. Sebelum itu kita tutup dengan doa ya. Baik. Pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan baik, terima kasih yang sudah hadir di hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang dasar jaringan komputer. Kalau itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.